Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Siniman dan Menyadi ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi dimanapun berada, terlebih dahulu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga di sisa-sisa bulan Ramadan tahun ini kita dapat memaksimalkan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Juliar Herlina dapat membersamai dalam program Mimbar Ramadan persembahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Sebelum kita mulai, tidak afdol rasanya kalau belum berpantun, karena alhamdulillah narasumber kita hari ini adalah pakarnya. Cakep. Belum. Pagi hari memetik selasih, bunga melati harum mewangi. Hadir narasumber yang kita kasih, Raja Pantun Melawi sudah di sini. Masya Allah. Telah hadir bersama kita sosok yang sangat kita kenal, Kasih Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, atau yang akrab kita sapa sebagai Raja Pantun Melawi, Bapak Haji Komarul Khair, Sarjana Agama Magister Sains. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Komarul Khair. Alhamdulillah. Di sini juga sudah membersamai kita panutan kita, nahkoda kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Pak Kasih, tema kita pada hari ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu digital, sosial, dan spiritual, menjaga iman di era modern. Sahabat Siniman dan Menyadi ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan nasihat oleh Pak Kasih pada hari ini. Jadi mohon kiranya Pak Kasih untuk memberikan nasihat kepada kita semua terkait materi kita pada pagi hari ini. Summa tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Kak Juliar, host kita yang sudah mengawali pantun, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi yang kami hormati dan kami muliakan, serta rekan-rekan ASN. Tidak lupa juga kameramen yang keren-keren. Saya bukan raja pantun, tapi senang berpantun. Pantunnya Perang Iran Israel, berita paling aktual. Timur Tengah berseliweran rudal-rudal. Ramadan harus mampu menata mental spiritual. Dalam hidup, iman dan takwa harus dijadikan modal. Ya, satu itu aja pantunnya. Menyesuaikan tema tentang mental spiritual, bagaimana menjaga keimanan di era modern. Pertanyaan saya, kalau kita ditanya pilih surga atau pilih neraka, apa jawabannya? Surga. Kalau ditanya mau punya pasangan yang setia atau yang tidak setia, pilih setia. Kemudian pilihan hidup mau sholat atau tidak sholat,
sholat bagi muslim. Atau kita punya teman yang peduli atau yang cuek? Yang peduli. Kalau saat diperlukan, perlu yang panas atau yang teduh? Jawabannya yang teduh. Jawaban mayoritas kita adalah selalu mengambil jawaban yang positif. Itu sunatullah, bahwa kita itu ingin selalu yang terbaik gitu. Selalu yang terbaik. Maka dari itu sebenarnya mau hidup di era modern atau hidup di era apa saja, itu tidak ngaruh kalau dia memang siap. Hanya yang diperlukan itu kesiapan kita berada di era-era tersebut. Siap enggaknya kita? Era ini akan masuk perang dunia ketiga kalau 3 negara itu tidak mau berhenti. Siap enggak? Harus siap gitu. Tidak ada kata itu. Arti hitung-hitungan kita udah tahu. Misalnya jika era itu muncul, imbas itu sampai ke sini. Tunjangan Tuhan bisa terhenti sementara. Misal sumber kekayaan energi dunia ini terbesar itu di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung dengan sumber energi Timur Tengah. Kata Menteri SDM Bahlil itu, kekuatan energi kita itu hanya tanpa impor, jika tanpa impor hanya bertahan 21 hari saja. Kalau ndak impor hanya mampu bertahan 21 hari. Habis itu listrik padam, ndak ada minyak, yang lain-lainnya tidak bisa energi kita. Sumber energi itu menggerakkan kehidupan kita. Maka perang itu sebetulnya perang berebut energi, sumber dayanya. Kita udah membaca sampai sana, harus siap dengan kondisi apapun, mau modern, mau apa, perang, damai atau seperti apa. Nah, kalau sana perang, Selat Hormuz sudah tapi nyambung enggak? Selat Hormuz itu selat yang paling banyak dilalui kapal-kapal pengangkut, kapal-kapal tanker pengangkut sumber energi tadi. Ini ditutup Iran karena Iran yang berkuasa di Selat Hormuz. Akhirnya kapal-kapal itu kita mau impor harus mutar lewat samudera lagi, mutar jalur lain. Itu ongkosnya, kosnya luar biasa tinggi, mau 4 kali lipat. Karena kosnya naik, berita kemarin kemungkinan BBM kita naik 5% lagi. Itu baru awal. Nah, ini maksud saya bahwa keimanan kita itu mau hidup di era modern atau hidup di era apa saja, dia memang harus siap. Saya coba menyampaikan paling tidak ada, kalau modern ini kan menandainya, kalau sekarang ini disebut modern karena segala kerja kita, aktivitas kehidupan kita itu udah sangat berubah cepat. Perubahannya kadang melampaui kemampuan kita, SDM kita. Paling tidak ditandai dengan kemajuan teknologi informasi. Kerja kita di kantor serba pakai HP elektronik semua. Perdagangan sekarang, transaksi keuangan sekarang tuh kita dah tidak perlu megang uang cash, tapi uang digital. Asal ada angkanya di HP kita itu udah bisa belanja, bisa makan, bisa terus dan seterusnya. Itu kemajuan modern. Paling tidak mungkin kita HP-nya dulu lah kalau kaitan dengan apa namanya, ini momentum Ramadan. Ini kan tadi temanya
bagaimana spiritualitas, mental spiritualitas itu bisa bertahan di era seperti ini. Puasa yang kita minta untuk menahan diri dalam suatu halal, itu harusnya berpengaruh dengan kehidupan kita di era sekarang ini. Belanja online, kadang tekor gajinya, udah ada kredit di bank, kredit di koperasi, tambah kredit di online lagi. Itu puasa harus mampu memanage itu lagi. Oh, nggak bisa diteruskan kalau seperti ini. Gimana keuangan untuk yang lain-lainnya, yang udah punya anak sekolah, uang sekolahnya dan seterusnya. Itu perlu disiapkan mental kita kaitannya dengan puasa nih. Karena puasa itu urusannya arti secara bahasa kan menahan. Harus ada yang ditahan. Harus ada yang ditahan. Tapi jangan serius-serius amat. Kayaknya wajah-wajah yang udah ngeredit semua ini. Termasuk saya ngomong. Karena wajah-wajah kita wajah-wajah ngeredit semua. Tapi memang harus dipilah-pilah. Harus dipilah-pilah. Kemudian saya coba menyampaikan yang terakhir 5 saja, 5 C. Cuma bukan 5 desi, apalagi C yang 5 C. Kalau Pak kemarin kan 5 apa? Kalau Pak Daurisno ada 7 ya. Kalau saya ada 5 C ini. Kaitan dengan teknologi dulu. Terutama HP lah. HP, karena kita bangun tidur sampai menjelang tidur tuh kayaknya udah jadi istri atau suami pertama lah dalam hidup kita kalau HP ini. Bangun tidur bukan pasangan kita dicari, ini dulu yang udah pasang. HP dulu biasa dicari dulu, lihat WA-nya siapa dan seterusnya. Maka perlu 5 C. C yang pertama adalah isi dari di era modern ini memang harus teknologi. Isi dari HP kita harus maksimalkan urusan fungsi edukasi. Itu harus dimaksimalkan. Kemudian fungsi informasi, kemudian fungsi literasi. Kalau literasi ini kita masih rendah sekali. Negara kita adalah termasuk yang rendah dalam hal literasi. Kita di seksi Pendis terus mengemanyakan itu bagaimana budaya literasi itu, budaya membaca makin meningkat. Sebenarnya dengan kemajuan teknologi harusnya meningkat itu budaya literasi. Jadi harus maksimal fungsi edukasi, informasi dan literasi dibandingkan fungsi hiburan dan yang online tadi, seperti belanja online, termasuk judi online. Yang dikira orang Kementerian Agama bebas dari judi online, ada oknum-oknum yang masih ikut judi online itu. Karena belum ada aplikasi yang mendeteksi saja. Misalnya setiap ASN Kemenak misalnya, ada itu. Yang membuat kita terlena dan lalai karena fungsi itu terjadi disfungsi. Kita lebih banyak kepada hiburannya sampai kayak lupa diri. Kalau udah hiburan main game atau apa, kalau lihat anak-anak itu, nggak tahu lah yang udah tua-tua seperti ini. Sehingga fungsi dari sisi isinya, bukan desi, bukan nursi, bukan apa, dari sisi isinya dia memang prosentasenya itu diatur. Saya mengingatkan anak saya, silakan kalian mau pakai HP yang jenis apa saja. Kalian minta belikan iPhone yang tipe apapun, saya belikan. Kalau duit saya ada, saya bilang. Kalau duit ada, saya belikan. Tapi yang penting urusan isinya itu mesti jadi perhatian. Karena usia-usia anak-anak kan volume untuk hiburan itu kadang mengalahkan dalam hal literasi, informasi,
edukasi dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian C yang kedua adalah durasi. Durasi ini berkaitan dengan manajemen waktu. Durasi ini, kapan seharusnya kita memanfaatkan ini sehingga dia menjadi proporsional. Proporsional itu sesuai dengan porsinya. Kalau saat bersama keluarga, porsinya komunikasi interaktif. Biasa saya kalau dengan keluarga itu, kalau udah makan keluar misalnya atau ngobrol itu, kita punya kesepakatan. Kadang anak saya menegur saya malah, ayo HP letakkan dulu. Durasi itu harus diatur. Apa artinya kita udah ngumpul dengan keluarga, tapi komunikasinya lewat ndak noleh komunikasi tak kemana-mana gitu. Itu durasinya diatur. Bagaimana urusan ngangkat spiritualitas tadi dengan di era modern ini juga dapat diambil manfaatnya dari HP kita. Waktu ngajinya, Ramadan ini kan bulan Syahrul Quran ya nama lainnya, bulannya Al-Quran. Paling tidak target baca Al-Quran, tilawah Al-Qurannya memang harus ada lah, jangan sampai kalahkan ini. Ya bisa pakai mushaf, kalaupun tidak sempat, kalau saya bagi di HP-nya itu yang pakai terjemahannya, kalau pakai mushaf itu yang baca cepatnya. Kadang ketemu ayat yang rasanya luar biasa. Namanya ayat ini luar biasa semua, tapi ini cocok untuk didakwahkan, untuk saya sendiri, untuk ini cepat screenshot ayatnya. Oh, syukur-syukur sampai dihafalkan, jadi hafal maksudnya diingat. Karena kita ini kan sering menyimpang karena kita lepas dari tutorial hidup kita kan Al-Quran. Petunjuk, buku petunjuk kita itu hidup itu harus seperti apa, harus gimana. Tutorial kita itu ya Al-Quran. Kenapa kita sering menyimpang? Cita-cita tadi kan ingin baik, ingin dapat pasangan yang setia, ingin yang sholat, ingin yang teduh bukan yang panas. Tapi realitanya kita malah mendapatkan kadang yang cuek dengan kita, teman kadang itu ada hal yang terjadi dis atau miss dalam hal penggunaan tutorial. Berarti Al-Quran sebagai hudan itu relatif diabaikan. Maka ibadah yang berkualitas, yang paham artinya itu berpengaruh. Kita membaca dari takbiratul ihram, dari niat takbiratul sampai salam, kalau paham artinya, masya Allah, dia tidak akan musuhan dengan siapapun. Dia menganggap semua orang baik, semua ada di sekitarnya. Dia tidak merasa lebih, karena di tutorial itu yang berani menyatakan dirinya lebih di hadapan Tuhan itu hanya iblis. Anak khairum minhu, apa redaksinya? Saya lebih baik dari dia, dari Adam, kata iblis. Ngapain aku sujud sama dia? Nah, itu tutorial kita. Ada kadang miris anak yang ada, kita nemukan anak-anak yang bahasa itu kayak kalau ukuran kami dengan Pak Kepala yang dulu-dulu itu dengan orang tua gitu ya, bahasa kalau bahasa sini istilah nyungkal, jawab dengan yang tidak mengenakkan. Orang tua ngomong ini jawabnya yang beda, bahkan nada keras. Padahal tutorial udah ngatakan itu, wala taqul lahum ma'uf. Kalau orang tua dah makin senja umurnya, makin renta, lemah lembut lah, jangan berkata dan seterusnya. Kenapa anak seperti itu? Lepas dari tutorial. Kita kan ingin sesuatu, biasanya buka tutorial, gimana petunjuknya ini. Oh, mau jadi host,
buka YouTube dulu. Gimana jadi host yang terbaik? Kalau Bu Iliar sih dah, Kak Iliar dah mantap, tidak perlu buka tutorial lagi. Yang wajah-wajah itu tuh yang tanya. Mau jadi narasumber, buka tutorial lagi nih, apa gimana. Mau bikin kue lebaran, buka tutorial. Biasanya gitu. Ya, di YouTube tuh banyak kan, cara bikin kue, cara bikin apa. Nah, tapi kalau kuenya ndak enak, berarti lepas dari tutorialnya itu. Tutorial tidak hanya mesti video, kadang dari lisan orang tua dulu, bikin kue ini seperti ini gitu. Dia ngarahkan kita. Jadi sehingga jadi empiris, omongan orang tua itu jadi pengalaman. Oh, orang tua saya dulu bikinnya seperti ini. Petunjuk berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga adalah bernilai publikasi atau bernilai informasi. Dalam hal ini dia harus mampu menjadikan transmisi. Saya suka pakai bahasa si semua ini. Informasi publikasi dari konten yang ada itu, harus bernilai, ya, transmisi pindah misinya dipindahkan dari HP kita ke orang lain, itu harus bernilai, ya, ajakan-ajakan yang bermanfaat lah. Usah yang apalagi di era Ramadan seperti ini yang mengumbar syahwat segala macam. Saya ada nemukan kita ibu-ibu malah konten yang gerakan, maksudnya ingin ngajak, niatnya ngajak, ayo kita 4 pagi senam dulu. Padahal ini kamera itu, mohon maaf, bokongnya disaksikan oleh, kalau udah masuk ke dunia maya. Tapi saya tidak sepakat sih, itu istilah aja. Sebenarnya dunia maya itu dunia nyata juga. Kalau sekarang itu dunia nyata juga, dunia maya itu udah nyata. Cuman hati-hati aja dengan itu, dengan hoax aja. Nah, itu kontennya, isinya bernilai publikasi itu memang harus hati-hati kita. Protes ini itu memang harus tabayun dulu, klarifikasi itu penting. Di tutorial kita di Al-Quran tuh katanya harus tabayun, itu klarifikasi dulu sebelum melanjutkan. Kemudian yang keempat, situasi. Bahwa timing, situasi ini berkaitan dengan timing, kapan kita harus komen, kapan harus diam. Kemudian paling tidak mungkin patokan kita, kalau bahasa Ustadz Hamid nih, falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hal situasi apa kita ngomen, dan situasi apa kita diam, itu harus menjadi perhatian. Kalau petunjuk kita hadis, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam kalau tidak mampu. Tapi momentum Ramadan ini kami yakin bisalah menahan diri, sehingga ngomen itu ya pilih-pilih. Terutama yang ngomong, saya ini orangnya humorisnya cukup tinggi, sehingga kadang ngajak gurau, ya kadang ingat ini puasa nih, dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah koneksi. Koneksi itu berkaitan dengan jaringan. Maka jaringan yang menguatkan kita atau jaringan yang melemahkan kita. Jaringan kan lewat HP ini banyak grup-grup, banyak akun-akun kita. Saya coba awal Ramadan, sebelum Ramadan masuk kemarin, akun TikTok saya uninstall dulu. Karena saya merasa diri saya mungkin belum mampu. Oke lah, niatnya untuk berbuat, menyampaikan kebaikan-kebaikan, tapi tetap ada yang melintas konten-konten lainnya. Mungkin saya belum siap dengan
entah iklan kah, sebatas iklan atau apa, tapi daripada Ramadan saya tergerusi, pakai sisi sebenarnya, tergerusi, mending saya sementara saya uninstall dulu, saya hanya main di WA saja untuk komunikasinya. Nah, itu bentuk usaha bagaimana hidup di era modern ini, mental spiritual itu tetap bisa kita nikmati. Nikmati artinya kita memang merasakan ada sesuatu yang enjoy saja hidup ini. Hidup enjoy saja karena kita paham bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian kalau urusan menjaga iman, kami pikir sudah banyak narasumber yang menyampaikan, paling tidak saya hanya nambahkan sedikit. Kalau urusan iman itu tidak ada lain, memang ilmu yang harus ditingkatkan. Iman kalau tidak dibarengi dengan peningkatan ilmu, dia kalah cepat. Ini kemajuan yang meningkat pesat, ilmu kita macam cerita dongeng itu, pertandingan bekicot lawan kancil, penyu lawan kancil. Ya, penyu tuh labi-labi atau bekicot jalannya pelan, kancil atau kijang jalannya udah luar biasa. Paling dengan ngakal baru bisa mengalahkan itu. Bekicot itu kan dongeng zaman dulu kan bisa ngalahkan kancil dengan ngakal. Dengan ngakalnya bekicot itu pada siapkan dulu. Karena bekicot kan mirip semua tuh. Apa nama? Cangkangnya itu kan mirip semua tuh. Jadi mereka udah pasang sampai ke finish, dari start sampai ke finish sudah dipasang 5 titik. Kancil lari sekencang-kencangnya, aku udah di sini, kata titik satu lagi, kencang lagi, aku udah di sini, kata. Sampai ke finish pun aku udah di sini duluan dari kancil, kata. Dahal cangkangnya sama, itu strategi aja. Tapi ngakal, kita nggak boleh ngakal. Kita ingin yang seadanya. Nah, jadi ilmu itu kan untuk mengarah. Kalau dengan ilmu hidup terarah. Kalau dengan agama, bukan, ilmu itu untuk mudah. Kalau agama untuk ngarah. Petunjuk tadi kan. Dengan ilmu hidup terarah, dengan agama hidup terarah, dengan ilmu untuk mudah. Harusnya kalau punya ilmu itu mudah. Harusnya dengan ilmu itu iman kita semakin mudah. Kita tidak terjebak pada pemahaman ritual saja. Bahwa agama itu bukan urusan kopiah saja, lepas kopiah bisa. Cuman udah banyak uban, masih aku tutup. Tidak urusan tampilan casingnya saja, tapi ada masuk wilayah sosial, ada masuk tadi wilayah mental tadi. Jadi di situ enggak, ya pokoknya agama itu harusnya terarah, ilmu harusnya mudah. Maka kenapa kita lagi malas sholat 5 waktu? Ada yang sholat malas 5 waktu aja. Kena ilmu sholatnya belum nyampe ke situ. Di Al-Quran kan berat katanya, kecuali orang yang khusyuk, sholat itu berat. Kenapa masih susah sholat jemaah lagi-lagi? Ilmu tentang sholat jemaahnya belum berarti. Kalau udah tahu ilmu sholat jemaahnya, mudah itu, ngangkat kaki mudah, belum azan pun kadang udah pergi, dan seterusnya. Itu satu ilmu kalau untuk nata iman. Kemudian tata hati, kalau tata hati itu kelembutan hati, ya 2 aja makanan bergizi bagi hati itu: zikrullah, banyak ingat kepada Allah, dan tilawatil Quran. 2 itulah makanan bergizi, konsumsi hati yang paling bergizi untuk melembutkan. Karena penolakan atas ketaatan itu karena hati keras. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tenang hidup tuh kalau zikir. Nah, zikir tuh zikir pikir, zikir lisan, zikir amal, zikir segala-galanya. Zikir bermakna zikir. Ingat, oh,
bahwa orientasi hidup, saya ini makhluk nih, saya makhluk, Tuhan hanya satu. Karena makhluk ada orientasi hidupnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah tidak ada lainnya. Hanya itu yang dapat disampaikan. Karena udah ngantri guru agama mau pembekasan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua adalah insan-insan yang selalu siap hidup di era apa saja, mau modern, mau postmodern. Postmodern itu setelah modern ada apa lagi, dan seterusnya. Kita siap hidup. Kuncinya hidup dengan keimanan itu tidak tergerus. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pencerahan dari Pak Kasih Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi pada pagi hari ini. Semoga dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Mari tetap jaga hablum minallah secara spiritual dan hablum minannas secara sosial. Sebelum saya tutup, ada pantun lagi. Mantap. Pak. Membeli kain di pasar Melawi, warna kuning cantik rupanya. Mari jaga iman di hati, digital maju, takwa pun terjaga. Mantap. Saya Juliar Herlina dan segenap kru Mimbar Ramadan persembahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah.